Dua sisi saya lanjutkan kembali. Politik meja makan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ingin menyiratkan bahwa proses politik di Indonesia Pilpres bisa diharapkan berjalan dengan aman, lancar, damai dan juga netral. Nah, Prof Lely, dari perbincangan yang tadi kita tangkap, apakah ini tergambarkan dari politik meja makan yang berupaya dilakukan Kalau oleh Pak dari Jokowi? perdebatan dua tokoh tadi tidak kayaknya gitu Nggak ya. bisa artinya? Nggak bisa, jadi ngomongnya belum ketemu meskipun di belakang panggung ketemu ya. Lucu-lucuan jadinya bahkan. Jadi gini, apa yang ditunjukkan, diucapkan oleh Pak Jokowi yang dianggap oleh Kiai Jazilul tadi apa? Pagi tempe, sore dele. dele. Ya. Langsung spesifik Pak Jokowi karena Ya, banyak tokoh makanya. yang lain bisa gitu. Tapi gini, kemarin di hadapan para PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota kan Pak Jokowi bilang, Anda akan dievaluasi oleh Mendagri 3 bulan sekali, tapi oleh saya setiap hari. Kalau dinamika yang terjadi kemarin diasumsikan, karena politik itu kan penuh dengan prejudice. Ya, politik itu yang terjadi. Kalau itu diasumsikan oleh PJ, siapa PJ-nya? Pak Jokowi dengan sangat mudah. Tadi Pak Jokowi bilang, mudah bagi beliau untuk memanggil karena itu terdeteksi sekian, tolong diganti dia. Misalnya seperti itu. Itu salah satu yang diupayakan sebagai tindak lanjut dari politik meja makan. Sebenarnya itu yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga perdebatan bahwa kemudian merusak suasana hati kandang banteng, Pak Jokowi itu masih kadernya Banteng ya Bang Putra ya? Masih kan? Pak Jokowi masih kadernya Banteng. Setahu saya Pak Jokowi masih ber-KTA seperti saya, Bu. Nah, Ya. karena itu kan mudah bagi dia untuk membela partainya atau untuk menunjukkan keadilan. Tapi kan harusnya Pak Jokowi nggak lakukan itu, dia berusaha netral barangkali Prof. Jadi tidak kalau ada asumsi semacam itu, apalagi itu adalah suasananya akan berdampak pada positioning dia yang dianggap tidak netral. Penurunan bendera itu membuat orang menganggap seolah-olah ada campur tangan Pak Jokowi, padahal kan belum tentu. Padahal sebenarnya yang dibawa itu ABS, asal Bapak senang gitu. Kalau pimpinannya Ibu senang, asal Ibu senang. Nah, gitu. jadi ini yang disebutkan oleh Bang Jazilul nih, antara pernyataan dengan deviasinya nanti terlalu jauh akhirnya ke bawah kan. Artinya bisa jadi yang di bawah saja yang salah menerjemahkan. Iya, tapi artinya. Pak Jokowi bisa melakukan tindakan itu karena beliau mengevaluasi setiap hari. Tunjukkan juga netralitas itu bahwa sebenarnya saya tidak suka dengan suasana seperti ini. Ini akan menunjukkan seolah-olah saya berpihak membiarkan perlakuan tidak adil terhadap kandangnya banteng. Nah, berbicara soal netralitas, tadi kalau tamu saya yang sebelah sini kayaknya agak kurang yakin ini bisa berjalan dengan netral ya pilpresnya ya. Bang Jazilul dan Bang Putra. Netral itu kan tidak berpihak. Bagaimana membuat seorang ayah tidak berpihak kepada anaknya? Sulit sekali secara psikologi. Mungkin secara politik kalau walaupun Pak Jokowi udah ngomong harus netral, bahkan diperintahkan seluruh ASN harus netral karena kalian akan dievaluasi. Saya juga punya anak, hubungan anak dengan orang tua, dengan bapak itu sulit sekali dipisahkan oleh hal-hal yang sifatnya terkadang politik atau apapun. Makanya itulah kemudian yang terjadi di masa lalu itu dibentuklah di TAP MPR supaya tidak terjadi nepotisme, dibuat di undang-undang supaya tidak terjadi nepotisme karena memang itu perkara yang sulit. Jadi namun faktanya memang tidak ada konstitusi yang dilanggar kok. Sah-sah saja, boleh-boleh saja karena MK sudah memberikan jalan. Putusannya jadi sudah jelas. Sebenarnya polemik itu sudah selesai karena putusannya sudah final. Namun izinkan misalkan publik untuk kecewa, untuk negatif itu urusan publik. Karena begini loh, kekuasaan itu kan memang powernya luar biasa. Apalagi presiden, tidak ada lagi kekuasaan tertinggi di Indonesia selain presiden. Dan itu kekuatan paling optimal. Jadi saya menangkap ada kekhawatiran begitu ya dengan posisinya Pak Jokowi ini berarti. Walaupun ya sudah disampaikan pastinya netral. kalau pasangan Amin yang selama ini dari track record kami sejak pendaftaran, sejak ini kan selalu ada ganjalan-ganjalan. Tapi selalu bukan dari ada, pemerintah kan ganjalan-ganjalannya memang ada justru kasus-kasus. itu yang kami rasakan. Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tapi kemudian alhamdulillah Amin menjadi pendaftar pertama. Kira-kira begitu dan artinya berjalanlah demokrasi ini. Nah, di kesempatan itu pula kemudian muncul putusan MK yang kemudian publik seperti disampaikan oleh Pak Putra tadi kan, sentimen negatifnya tinggi.
Karena apa? Bukan karena melanggar konstitusi, ini perkara etik. Oke. Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Tidak Kalau ada ada konstitusi yang dilanggar. Oke. Makanya mungkin Pak Masinton kemarin untuk ditarik ke mana hak angket untuk melihat apakah ada konstitusi yang dilanggar, kan gitu. Baik. Tapi menurut sepanjang yang kami tahu, ini murni persoalan etik. Karena urusan keluarga, urusan nepotisme itu dimulai dari urusan etik. Oke, baik. Bang Putra, kalau tadi Bang Jazilul menyebutkan nggak yakin ini akan netral. Kalau Anda dan partai koalisi gimana? Kalau saya sih merasa Pak Jokowi yakin netral ya. Karena Pak Jokowi itu udah bersama kita tuh lama sekali. Pak Jokowi melihat bagaimana Ibu Megawati menjadi presiden tahun 2004. Menjadi presiden dan menjadi kontestan capres ya. Beliau juga netral. Dan Pak Jokowi pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. 2014, 2019 dan lain sebagainya. Saya yakin Pak Jokowi netral. Persoalannya kan adalah yang menerjemahkan itu, yang membaca itu dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang terjadi saat ini, saya nggak yakin kok Pak Jokowi ingin iparnya untuk melakukan hal tersebut. Ya kan? Saya nggak yakin bahwa dia merestui pamannya Gibran memberikan blessing dengan segala cara dan lain sebagainya. Tapi gini Mbak, kalau tadi tunggu dulu, kalau tadi Pak Jazilul mengatakan soal konstitusi, ya, kalau kita membuka Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Ketua MK itu justru diduga melanggar pasal 17 ayat 345, yakni tentang kekerabatan, gitu loh, ya, artinya hubungan keluarga dan semenda. Itu tidak boleh. Yang di ayat 6-nya, itu kalau memang terbukti ayat 5-nya, itu bisa dibatalkan putusan itu. Itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kita nggak soal teknis seperti itu ya. Artinya saya mau mengatakan bahwa ini skala keseriusan ini sangat tinggi. Sehingga ketika seorang teman melakukan interupsi untuk hak angket, itu masuk akal. Karena melanggar undang-undang yang kita buat di DPR. Baik, gitu sebelum iya. ditanggapi oleh Bang Nusron, ini ada kekhawatiran tidak netral. Atau bahkan tadi disebutkan Pak Jokowinya pasti akan netral, cuman takut diterjemahkan di bawahnya nggak netral. Bagaimana nanti Anda akan menghadapi itu? Pasti akan banyak tudingan nih Bang Nusron. Tapi sebelumnya saya ingin melibatkan teman-teman mahasiswa dulu ya. Silakan. Boleh yang ingin ikut terlibat diskusi silakan dari sebelah sini. Silakan. Namanya? Perkenalkan nama saya Rido. Rido. Ramdhani. Selaku Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya. Oke. Saya mengucapkan selamat malam terhadap teman-teman mahasiswa sekalian dan para narasumber. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa saya sepakat bahwa ini problematika etik sebenarnya. Kalau kita kaji secara, baik itu secara deontologi dan teleologi, apakah Presiden memiliki sebuah wewenang atau memiliki sebuah tanggung jawab etis terhadap ini. Seperti itu. Kalau kita lihat sebagai tanggung jawab, apakah tanggung jawab Presiden itu memiliki sebuah kewajiban untuk di mana dia memberikan status bahwa saya ini adalah netral. Karena kan ini merupakan akibat dari di mana kelakuan yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga muncul perspektif-perspektif daripada baik itu masyarakat dan sebagainya. Itu yang harus lebih ditekankan kembali. Belum lagi perihal sebelum-belumnya konstitusi dan sebagainya, bagaimana konstitusi ternyata untuk mengekang manusia bukan manusia untuk konstitusi dan sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Iqbal. Bang Nusron, boleh ditanggapin Bang Nusron, sekaligus merespon tadi dua rekan Anda juga. Ada dua, satu soal etik, kedua masalah undang-undang kehakiman. Begini ya. Kalau yang disidang itu adalah Gibran, Anwar Osman sebagai ketua MK ikut menyidang, itu memang kena pasal undang-undang kehakiman itu. Tapi sekali lagi, yang disidang ini bukan Gibran. Ya kan? Yang disidang ini bukan keponakannya. Tetapi yang disidang ini adalah judicial review atas suatu undang-undang terhadap konstitusi. Dan yang diuntungkan atas keputusan itu adalah bukan Gibran semata. Jadi tidak ada konflik of interest di sini. Bagaimana 63 orang yang menikmati keputusan itu dianggap hanya satu orang konflik of interest. Tapi fakta bahwa yang terdampak adalah ponakannya hakim. Yang terdampak banyak, tinggal masalahnya yang banyak itu bisa meraih kesempatan itu apa tidak. Ya kan, masalahnya hanya di situ. Nggak mungkin, kenapa Prof?
ya kan? Iya, karena dia tidak punya relasi kuasa. Oke. Nah, kalau nggak mungkin, mohon maaf saya belum selesai, ya kan? Saya nanya tadi. Saya mohon maaf saya belum selesai. Mohon maaf ya. Berarti itu tidak bisa menjadikan dalil hukum. Karena namanya akses kuasa terhadap satu orang itu nggak bisa menjadi dalil hukum. Dalil hukum itu adalah fakta yang jadi masalah gitu. Yang kedua adalah masalah etik. Ya kan, etikanya kita mau meletakkan di mana? Yang namanya jabatan presiden, meskipun dia itu adalah seorang bapak, itu ada satu entitas yang terpisah dengan seorang calon wakil presiden, apa itu dengan calon presiden. Oke. Kalau begitu saya mau katakan, ya kan, kalau misal, ya kan, dengan apa namanya, dengan Pak Ganjar, di mana Pak Ganjar dulu adalah atau dengan siapa, Pak Anies, dulu adalah gubernurnya bawahannya presiden, dia juga punya kedekatan juga. Tapi kan beda nih entitasnya, walaupun tadi Ya disebutkan beda, sama-sama jelas, tapi ini ayah punya anak, unsur kedekatan. ayah anak kedekatannya Jangan ditarik dengan- pada masalah wilayah psikologi. Anak itu kalau di rumah, ketika di publik itu hubungannya berbeda. Artinya Anda tetap meyakini bahwa Pilpres ini akan berjalan dengan netral. gitu Begini ya, kami itu kepikiran untuk tidak netral aja nggak ada. Oke. Gimana? Baik. Yang kedua, tolong ajarin kami untuk caranya nggak netral tuh gimana, saya nggak paham. Oke, kita lanjutkan Nggak ngerti nanti. saya ini. Nggak bisa, nggak ngerti loh Bang Jazilul Kepikiran Bang aja Putra. nggak, apalagi bisa melakukan. Barangkali kalau bapak-bapak itu bisa melakukan, tolong Di sini ajarin lah kami. pinternya Pak Nusron bermain kata-kata. Oke, nanti kalau Nah, gitu. Padahal Kita memang bicaranya. fakta yang ada kan sudah jelas. Fakta ada yang disebut oleh mahasiswa tadi. Secara etik tidak pantas dan tidak patut. Oke, tidak Itu loh. pantas dan tidak patut. Iya, secara etik. itu Tahan bagian dulu. dari norma yang ada di dalam undang-undang. Undang-undang apa Pak? Kepatutan dan tidak kepantasan itu. Asas penyelenggaraan penyelenggara negara yang bersih dari KKN Ya. itu berasas kepada keadilan, Begini, Pak. kepatutan, kesusilaan. Sebentar, saya izin Di ya. mana seorang di Ya. situ kerabat Pak Nusron Ya, itu betul. menjadi bagian yang Betul. di situ disebutkan. Oke, izin Pak ya. Izinnya nanti boleh saya jeda dulu sebentar. Boleh, Kita Saya lanjutkan. hanya mengutip Usai Pak jeda. mahasiswa tadi. nanti saya jawab, Pak. Jelaskan yang Usai saya jeda jawab. nanti dijawab. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.